minum itu kan ya. Sampai kapsulnya tuh bisa-bisanya. Merasa aku ini bisa juga. Aku ini mau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat berjumpa dengan saya selaku dosen metode riset bisnis yang pada semester ini ya diberikan oleh prodi untuk mengajar mata kuliah tersebut. Selanjutnya selawat dan salam dari kita tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat pagi, selamat siang, malam ya, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi yang mengambil mata kuliah metode riset bisnis ini. Nah, pada kesempatan yang lalu ya, video lalu saya sudah jelaskan tentang untuk memilih objek ya atau mencari objek penelitian dari usulan proposal yang saya tugaskan ya. Nah, yang saya tugaskan kemarin adalah Anda membuat usulan proposal ya bertahap. Tahap pertama yaitu Anda mencari objek penelitian terlebih dahulu. Setelah mendapatkan objek penelitian yang dianggap Anda ya membutuhkan penyelesaian ya atas masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Setelah Anda dapatkan itu, maka selanjutnya Anda tentukan objeknya ya. Objeknya terserah ya, apakah PT, apakah CV ya, apakah UD ya, itu boleh. Dan di Fakultas Ekonomi ada aturan yaitu perusahaan itu sudah berdiri ya minimal 5 tahun. Nah, 5 tahun perusahaan itu sudah berdiri. Kalau hanya setahun, 2 tahun ya aturan di fakultas itu belum bisa ya. Jadi Anda akan sulit nanti menemukan yang namanya latar belakang untuk menyusun permasalahan penelitian. Itu yang akan menjadi sulit karena nanti di latar belakang ya Anda diminta untuk mencari data ya, data permasalahan yang sudah dimiliki oleh perusahaan selama 5 tahun ya. Misalnya sekarang 2020 berarti 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Nah, 5 tahun data yang belakang ya, yang masa lalu itu Anda harus dapatkan di objek perusahaan yang Anda pilih sebagai objek penelitian. Paham ya? Nah, itu maksud saya ya. Nanti ketika Anda akan mengajukan proposal atau judul penelitian, Anda sudah memiliki objek penelitian. Jadi tidak perlu lagi susah untuk mencari objek penelitian. Ya, terserah ya, itu tergantung dari persiapan Anda. Nanti
Jangan sampai sudah semester 8 baru Anda mencari judul, jadi objek ya, jadi judul dan sebagainya. Jadi diharapkan di media dari bisnis ini sudah tersedia ya, sudah siap datanya sehingga di semester 7 bisa diusulkan. Paham ya? Itu maksud saya. Nah, itu yang pertama ya. Pertama, Anda tentukan objek penelitiannya ya, yang saya berikan tugas kemarin. Ya, saya harap walaupun ini hanya perumpamaan ya, atau seandainya atau percontohan saja, tapi saya harapkan data yang digunakan atau objek penelitian itu adalah yang memang benar sahih ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya untuk sebagai latihan saja ya sebelum benar-benar menyusun proposal penelitian. Oke, yang pertama, catat ya. Pertama, tentukan objek penelitiannya ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, jika SDM cari SDM, jika pemasaran cari pemasaran, jika keuangan cari keuangan ya. Nah, setelah Anda mendapatkan objek penelitian dari penelitian tugas tersebut, yang berikutnya adalah Anda menyusun ya latar belakang. Ya, latar belakang. Latar belakang ini seperti yang saya sebutkan tadi ya. Anda diminta ya oleh pembimbing untuk menyediakan data. Data itu berupa angka yang sudah terrecord selama 5 tahun. Saya ulangi, di latar belakang itu pembimbing biasanya meminta untuk mahasiswa atau mahasiswi untuk menyediakan data 5 tahun lalu ya. Itu datanya adalah data, kalau yang pemasaran ya, data penjualannya ya, yang berisi target dan realisasi. Biasanya seperti itu ya. Targetnya sekian, realisasinya sekian, dan pencapaiannya berapa persen. Nah, dari setiap target dan realisasi itu nanti akan muncul persentase. Nah, persentase itu akan dilihat selama 5 tahun. Apakah setiap target penjualan tersebut tercapai? Atau target pemasaran itu tercapai? Jika targetnya, ini contoh ya. Contoh, target PT HAM Motor ya. HAM Motor di Pekanbaru ya. Target 2015 ya 1000 unit, namun yang tercapai hanya 800 unit. Otomatis 20% tidak tercapai. Tahun berikutnya targetnya 2000 ya, tapi tercapai ya 2000, berarti tercapainya 100% ya dari target yang ditetapkan ya. Nah, seperti saya ulangi lagi, jika targetnya 1000 yang tercapai 800, maka pencapaiannya 80%. Sedangkan di tahun berikutnya 2016 targetnya 2000 dan tercapai 2000 unit, berarti targetnya sampai 100%. Seperti itu. Nah, data itu harus berurutan dari 2015 sampai 2020 atau 2029. Nah, dari persentase tersebut nanti akan kelihatan, apa yang kelihatan? Data target, persentase target dan realisasi penjualan sepeda motor di PT HM Pekanbaru.
Nah, data tersebut akan digunakan sebagai latar belakang ya, dibuat dalam bentuk tabel. Nah, nanti akan muncul yang namanya fenomena ya. Di latar belakang berisi tentang fenomena ya, atau gejala. Itu Anda harus pahami. Fenomena ini adalah ya kejadian atau aktivitas ya, kegiatan yang jelas kejadian ya yang tidak sesuai dengan harapan dengan kenyataan. Itu yang disebut fenomena ya. Harapannya tadi 1000 unit, tapi kenyataannya hanya 800 unit. Berarti tidak sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh perusahaan. Sama juga dengan tadi, harapannya 2000, tapi dia berhasil mencapai 2000 unit. Berarti itu bukan jadi fenomena, karena itu sudah sesuai dengan kenyataan, dengan harapan, dan itu tidak bisa dijadikan masalah ya, karena dia sudah berhasil menyelesaikan masalah. Bagaimana dia bisa mencapai dari realita, dari harapan dengan bisa menghubungkan antara realita dengan harapan. Itu bagus ya. Tapi kalau misalnya harapannya tadi 1000 tapi realitasnya hanya 800, berarti ada fenomena di situ ya. Fenomenanya adalah apa penyebab? Nah, jadi muncul masalah ya. Nanti akan muncul di rumusan masalah. Apa penyebab? Ya, target penjualannya tidak tercapai. Nah, disitulah muncul fenomena ya. Fenomena. Paham ya? Itu cara mencari fenomena. Tapi ketika Anda dapat data ya, datanya hanya berisi targetnya selalu mencapai tujuannya. Target yang ditetapkan oleh perusahaan itu selalu mencapai targetnya. Misalnya targetnya ditetapkan 1000, tahun ini terlampaui, malah tahun berikutnya terlampaui. Tahun berikutnya terlampaui, dan tahun berikutnya terlampaui. Dan jika itu terjadi, maka itu bukan menjadi fenomena ya. Itu bisa jadikan masalah. Karena penelitian ini bertujuan adalah untuk ya, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. Nah, itulah salah satu masalah dari PTHM yang saya berikan contoh ya. Nanti Anda di proposal penelitian Anda harus sudah memiliki data seperti itu ya. Itu contoh yang pemasaran ya. Yang berikutnya adalah yang SDM ya. Yang SDM permasalahannya selalu kepada kinerja pegawai ya. Selalu kepada kinerja pegawai. Itu selalu ya. Selalu terhadap kinerja pegawai. Karena perusahaan itu berharap kinerja karyawannya itu selalu meningkat setiap tahun. Sama juga dengan pemasaran, di SDM juga sama ya. Datanya 5 tahun ya, berisi tentang kinerja perusahaan atau kinerja karyawannya. Kalau di dosen ada namanya BKD ya, beban kerja dosen. Di perusahaan juga ada ya, IKD, indeks kerja karyawan misalnya. Nah, apakah setiap tahun itu mencapai target atau melampaui target yang sudah ditetapkan? Nah, gimana bisa lihat dari data 5 tahun sebelumnya
Nah, itu Anda harus penuhi ya data-data tersebut 5 tahun tadi. Anda harus penuhi. Boleh nanti dapat data tentang absen ya, apakah karyawan tersebut memang hadir setiap tahun atau sering alpa ya, untuk melihat tingkat absensi dari karyawan, atau apakah terjadi peningkatan data gaji karyawan atau data bonus ya yang dimiliki oleh perusahaan. Jika karyawan itu selalu mengalami peningkatan bonus setiap tahun, berarti kinerjanya bagus ya. Dari data-data tersebut akan digunakan di latar belakang. Nah, ekspektasi atau harapan dari perusahaan adalah kinerja karyawan itu selalu mengalami peningkatan. Namun faktanya ya, fenomenanya adalah setiap target yang ditetapkan oleh perusahaan, karyawan tidak bisa mencapai target. Nah, itulah fenomena ya. Fenomena sederhananya adalah kenyataan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang disebut dengan fenomena dan harus dicari solusinya. Kenapa sih karyawan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Nanti akan dicari tahu ya. Andalah yang akan mencari tahu melalui penelitian. Paham ya? Itu yang untuk SDM dan yang pemasaran. Yang keuangan sama ya. Anda bisa juga dengan lihat pada laporan keuangannya ya, atau data time series ya yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Anda melihat apakah ROE, RUI berpengaruh terhadap harga sahamnya ya, boleh untuk melihat harga saham atau laporan kinerja perusahaan. Paham ya? Nah, itu tahapan yang kedua. Ingat ya, saya ulangi. Tahapan pertama adalah Anda menentukan objeknya dulu ya. Objek penelitiannya kira-kira apa, sesuai dengan konsentrasinya. Yang kedua, Anda membuat latar belakang. Nah, di latar belakang itu berisi tentang fenomena ya, gejala-gejala ya, fakta-fakta ya yang ada di perusahaan yang berisi data-data selama 5 tahun belakangan sesuai dengan datanya masing-masing ya. Yang pemasaran tentang penjualan, yang SDM tentang kinerja karyawan, yang keuangan tentang kinerja keuangan ya. Boleh, paham ya? Nah, di latar belakang, setelah Anda buat latar belakang, tahapan berikutnya adalah Anda buat rumusan masalah ya. Setelah Anda menemukan sudah menemukan latar belakang masalahnya, maka selanjutnya adalah Anda coba merumuskan masalah yang Anda anggap ini dapat menyelesaikan ya, akan dapat menemukan ya variabel-variabel apa saja atau faktor-faktor apa saja yang kira-kira dapat penyebab ya kinerja keuangan, kinerja SDM, kinerja penjualan itu tidak mencapai target. Nah, yang ketiga ini yaitu menentukan perumusan masalah. Syaratnya Anda harus memahami terlebih dahulu yang namanya variabel. Ya, saya ulangi. Anda harus memahami variabel ya di bagian ketiga merumuskan masalah. Anda harus dapat memahami apa itu variabel. Variabel itu adalah faktor-faktor yang kita anggap ya memiliki pengaruh terhadap
suatu fenomena tadi. Saya ulangi, faktor-faktor ya yang memiliki pengaruh terhadap fenomena tadi. Fenomena seperti fenomena tidak tercapainya penjualan, fenomena tidak tercapainya kinerja karyawan, fenomena rendahnya kinerja keuangan, kinerja saham dan sebagainya, ya ditemukan, diduga ya menggunakan faktor-faktor ini. Nah, faktor-faktor itulah yang disebut dengan variabel pada penelitian. Paham ya? Itulah variabel. Variabel ini terdiri dari beberapa variabel ya. Seperti pada layar di belakang saya ya, itu ada beberapa variabel yang perlu Anda pahami ya sebelum Anda memilih variabel yang benar pas bagi penelitian Anda. Pertama adalah variabel sederhana. Yang kedua adalah variabel sederhana berurutan. Yang berikutnya adalah variabel ganda, ya, dependen dan independen. Baik, mari kita jelaskan. Yang pertama adalah variabel sederhana, ya. Variabel sederhana itu di situ ada sebutkan X1 dengan Y, ya. Apa sih X1 dan apakah Y? Apakah X2, X3, X4 dan Y? Jadi variabel itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah variabel bebas. Ya, bebas, free, ya, atau independen, ya. Yang pertama saya ulangi adalah variabel bebas, ya. Dia bebas kemana saja, ya, tidak terikat pada siapapun, atau disebut dengan variabel independen. Nah, variabel independen ini biasa di metode penelitian disebut dengan X1. Paham, ya? Yang disebut biasanya adalah X1. Itu disebut dengan variabel bebas atau variabel independen, ya. Atau variabel tidak terikat, ya. Itu disebut dengan variabel bebas. Biasanya disimbolkan dengan X1. Nah, X1 ini biasa bebas, ya. Anda bisa gunakan beberapa variabel, bisa 5, bisa 6, bisa 4, ya, tergantung dari kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap fenomena tadi. Kalau Anda anggap satu variabel bebas saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah fenomena tadi, menemukan penyebab fenomena tadi, ya sudah selesai penelitiannya. Namun jika Anda kira dan dengan didukung penelitian sebelumnya dengan objek yang sejenis, kira-kira ada variabel lain nggak, ada variabel bebas nggak yang mempengaruhi fenomena tadi, ya? Ada nggak? Kalau misalnya ada, Anda tambah. Jadi variabel Anda bisa X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya X4. Jadi di variabel bebas atau di variabel independen, Anda bisa memiliki 4 variabel atau 3 variabel, ya. Yang paling sederhana mungkin nanti 2 atau 1 variabel saja. Tapi itu tergantung dari pembimbing Anda, ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk menentukan variabel yang paling pas, ya, untuk
penelitian Anda. Paham ya? Itu tentang variabel ya. Kita masih di rumusan masalah nih ya. Kita masih di rumusan masalah. Karena membuat rumusan masalah Anda harus tahu variabel. Ya. Kalau tidak tahu variabel, ya Anda nggak bisa menyusun rumusan masalah ya. Karena di sini sangat penting menyusun, mengetahui dan memilih variabel yang benar-benar Anda butuhkan untuk menyelesaikan fenomena penelitian. Ya, itu yang pertama ya. Variabel terdiri variabel bebas. Ya, yang kedua adalah variabel terikat. Ya, terikat ini berarti tidak bebas atau disebut dependen. Nah, variabel dependen ini yang disebut dengan fenomena yang saya sebutkan tadi. Bisa terhadap keputusan pembelian menurut pemasaran, ya, terhadap volume penjualan, terhadap pemasaran, ya, terhadap perilaku konsumen, ya, terhadap keputusan pembelian dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan dependen, ya. Yang biasanya variabel dependen atau variabel terikat ini disimbolkan dengan Y, ya, Y atau yellow, Y. Yang biasanya Y ini cuma satu, ya, tidak ada Y2, Y3, Y4, tidak ada. Ya, cukup cuma satu, ya, yang mempengaruhi, yang dipengaruhi oleh variabel X tadi terhadap Y untuk menyelesaikan permasalahan di fenomena tadi, ya. Saya contohkan, ya, baik yang sederhana atau skala berurutan atau berganda sama saja, ya, tidak masalah, sama saja. Yang penting Anda memahami, yang paling penting Anda memahami yang bebas dan yang tidak bebas, yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi. Paham ya? Kalau Y berarti dipengaruhi, kalau X mempengaruhi Y. Contoh ya, untuk beberapa variabel. Variabel pemasaran dulu ya. Variabel pemasaran, apakah bauran pemasaran, ya, berarti bauran pemasaran itu terdiri 4 variabel. X1-nya produk, harga, promosi, dan place, ya, disingkat dengan 4P, ya. 4P berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian itu adalah Y. Paham ya? Saya ulangi. Variabel bebasnya X1 produk, X2 harga, X3 promosi, X4 place, tempat, ya, itu variabel bebasnya. Sedangkan variabel tidak bebasnya, ya, itu adalah keputusan pembelian. Selesai, ya, selesai. Itu contoh yang pemasaran. Sedangkan contoh yang untuk SDM biasanya adalah X1 yang bebasnya yang dulu kita tentukan, atau kita cari fenomenanya dulu. Fenomenanya adalah kinerja pegawai, ya. Kira-kira yang mempengaruhi kinerja pegawai itu apa sih? Nah, kira-kira apa? Ayo. Kira-kira yang mempengaruhi kinerja karyawan itu apa? Kenapa dia bisa bagus? Kenapa dia tidak bagus? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Seperti yang dipelajarkan di sumber daya manusia, untuk meningkatkan kinerja karyawan itu salah satunya, misalnya X1-nya adalah motivasi, ya. Serahlah motivasinya, apakah motivasi gaji, ya, atau motivasi personal approach, ya, atau motivasi dengan komunikasi, ya,
atau nasihat, terserah. Itu disebut dengan motivasi. Kira-kira itu pertama X1-nya. X2-nya kira-kira kepemimpinan misalnya. X2-nya gaya kepemimpinan. Jadi orang bisa bekerja dengan bagus, dengan kinerja bagus itu dipengaruhi oleh kepemimpinan ya. Saya mau bekerja, kenapa kamu bekerja dengan bapak kinerjanya bagus ya? Karena pimpinannya bagus ya. Nah, kira-kira itu kita anggap. Ada X1-nya motivasi, X2-nya kepemimpinan, Y-nya adalah fenomena tadi, yaitu kinerja pegawai. Paham ya? Kinerja pegawai. Mau tambah lagi ya? Kira-kira apa lagi? Setelah disiplin, setelah motivasi, kepemimpinan, ya. Bisa mau tambah lagi disiplin, Pak? Boleh. Ya, jadi ada S-nya ada 3 ya. Disiplin, motivasi, disiplin, dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Terserah mau pegawai PT ini atau kinerja guru di SMA mana gitu ya, atau kinerja dosen, terserah. Kira itu yang bisa menyelesaikan fenomena ya, atau variabel tidak terikat tadi, atau variabel dependen. Paham ya? Itu yang SDM. Yang keuangan bisa Anda gunakan juga variabel ini, misalnya ke kinerja sahamnya ya. Kenapa sih kinerja sahamnya itu selalu rendah ya, atau tidak mengalami peningkatan? Kira-kira apa masalahnya? Nah, Anda bisa gunakan variabel-variabel keuangan. Kira-kira apa penyebabnya tidak tercapainya target yang telah ditetapkan? Misalnya ROE-nya atau ROI-nya yang tidak bagus ya, sehingga kinerja sahamnya juga tidak bisa meningkat. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah Anda menemukan variabel bebas dan variabel terikat tadi ya, sudah Anda temukan, maka tahap selanjutnya adalah Anda masukkan dia ke rumusan masalah. Baru kita konekkan dia ke rumusan masalah ya. Pertama tadi latar belakang, berisi fenomena dan sebagainya ya, data-datanya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah dugaan ya, atau permasalahan yang akan kita munculkan. Kenapa kinerjanya rendah, kenapa penjualan tidak tercapai, dan sebagainya. Contoh ya, saya ambil yang pemasaran lebih dahulu ya. Tolong didengarkan ya. Yang pemasaran. Rumusan masalahnya adalah apakah, dimulai dengan pertanyaan, apakah produk ya mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Pertanyaan yang kedua, apakah harga ya mempengaruhi keputusan pembelian. Pertanyaan berikutnya, apakah promosi mempengaruhi keputusan pembelian. Yang berikutnya, apakah tempat yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang terakhir adalah pertanyaan yang kelima, apakah produk, harga, promosi, tempat ya berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja terhadap keputusan pembeli. Selesai ya. Tujuannya sama ya. Nah, setelah Anda mengetahui rumusan masalah, sama juga dengan SDM ya. Apakah motivasi yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Apakah kepemimpinan pengaruh kinerja pegawai? Keuangan juga gitu. Apakah ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau kinerja? Selesai ya. Nah, itu yang rumusan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah turunan dari rumusan masalahnya. Ya, tujuan penelitian adalah turunan dari masalahnya. Turunan dari masalahnya.
Rumusan masalah yang pertama, apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui besar pengaruh produk terhadap keputusan pembelian dan seterusnya, ya, sesuai dengan berapa banyak rumusan masalah yang Anda buat. Nah, sudah selesai ya. Itu hanya untuk bab satunya saja. Sudah selesai. Seperti itu saja. Ya, tidak ribet-ribet. Yang penting Anda bisa tahu dari situ bahwa itulah variabel-variabel yang dikira dapat menyelesaikan fenomena yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, hasil dari rumusan masalah tersebut, maka barulah kita bikin judul penelitian. Ya, jadi judul penelitian itu belakangan, bukan di awal ya. Nah, dari rumusan masalah yang tadi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, maka barulah kita buat judul penelitian. Jadi judul penelitiannya kalau pemasaran tadi apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kira-kira rumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya tadi dan latar belakang, kira-kira kita jadikan judul apa? Hah? Ya, kita jadikan judulnya contohnya pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian PT CPUD XYZ. Selesai judulnya ya. Tinggal sudah ini kan gampang. Yang berikutnya yang SDM. Pengaruh motivasi kepemimpinan disiplin terhadap kinerja pegawai, kinerja guru ya, dan sebagainya, dan kerja karyawan. Selesai kan? Itu judulnya. Yang keuangan, pengaruh ROE, ROI terhadap kinerja keuangan. Selesai. Untuk bab satunya. Gampang kan? Tidak susah ya. Penting dapat objek penelitiannya, dapat data masalahnya. Selama 5 tahun baru kita rumuskan masalahnya. Setelah itu baru kita buat judul penelitian. Ya, saya harap dengan video ini Anda memahami ya. Nah, tugas berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus mencari judul artikel untuk mendukung penelitian Anda ya. 3. Sesuai dengan variabelnya masing-masing. Boleh sama ya, boleh. Salah satunya harus ada variabel X dan Y-nya di setiap jurnal yang Anda download. Misalnya artikel A atau lecture pertama itu hanya 2 variabel Pak yang ada. Misalnya disiplin dengan kerja pegawai, sisanya nggak ada, nggak apa-apa ya. Anda cari artikel berikutnya, mungkin kepemimpinannya ada, berikutnya mungkin ada motivasinya ada, boleh. Minimal ada 3 artikel. Pemasaran begitu juga. Artikel pertama mungkin ada produknya, artikel berikutnya mungkin ada promosi sama tempatnya ya, terhadap keputusan pembelian, boleh kan. Penting dari ketiga artikel itu bisa mewakili judul yang Anda tetapkan. Paham ya? Untuk mencari artikel, sesuaikan dulu variabelnya. Ya. Untuk mencari artikel, sesuaikan dulu dengan variabelnya, atau sesuaikan dengan judul yang kira-kira itu yang akan menjadi judul Anda. Samakan saja ya. Cari variabelnya, setelah itu nanti akan muncul artikel-artikelnya 3. Setelah itu baru kita masuk ke landasan teori untuk video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Ini sampai di sini dulu. Saya harapkan mahasiswa dapat memahami penjelasan saya ya tentang objek penelitian, latar belakang, setelah itu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terakhir adalah manfaat penelitian. Ya, manfaat ini biasa ya, umum untuk pengetahuan, untuk perusahaan, dan untuk fakultas ya. Ini banyak, tinggal Anda cari saja ya untuk manfaat penelitian.
Ya mungkin itu saja untuk pertemuan metode riset bisnis ini. Saya harapkan Anda menontonnya hingga selesai. Ya, tidak, tugasnya tadi ya, Anda harus menentukan objek, setelah itu menentukan rumusan masalahnya. Setelah menemukan masalah, baru Anda rumuskan masalah. Setelah itu tujuan penelitian, setelah itu manfaat penelitian, yang terakhir adalah Anda membuat judul dan mencari artikel 3 ya, dari boleh melalui Google Cendekia ya, atau Neliti, tapi saya rekomendasikan cari saja di Google Scholar ya, atau Anda bisa cari jurnal Fakultas Ekonomi ya, JIB ya, Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Fakultas Ekonomi. Di situ berisi jurnal-jurnal yang dimiliki oleh dosen-dosen kita ya, Fakultas Ekonomi dan beberapa kampus lain. Anda bisa download di situ atau mencari judul-judul artikel di JIB ya, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi. Silahkan dicari ya, atau di belakang layar saya nanti saya kasih link untuk melihat atau mencari artikel-artikel ya di Google Scholar, atau rekomendasi saya tadi ya, Jurnal Fakultas Ekonomi. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Anda memahaminya dan tetap jaga kesehatan ya. Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.